usulan saya, ini wacana saya, adanya cost recovery yang begitu besar, mungkin ada benarnya ya, pajak naik, apa naik begitu. Lalu yang terakhir ini cost recovery menjadi 10 miliar dolar dan seterusnya karena adanya biaya untuk meningkatkan produksi. Nah, pertanyaan saya, berproduksinya tahun 2009 kok negara harus bayar kosnya sekarang? Ya, nah ini kurang tepat menurut pendapat saya itu. Ya, angkanya begini, produksi terus turun, cost recovery sebenarnya ini angka bisa mungkin sedikit berbeda, nanti ada klarifikasi dari BP Migas tentunya, tetapi trennya produksi anjlok, cost meningkat. Nah ini yang concern. Kenapa semua orang concern? Karena migas adalah begitu signifikan dalam APBN, tidak bisa dihindari. Perhatian publik terhadap anomali ini tidak bisa di-delay, tetap harus dikejar oleh publik itu. Ya, tidak boleh ini ditutup-tutupi. Kenapa? Cost melonjak luar biasa, produksi anjlok. Next. Nah, kenapa ini cost naik? Tadi sudah diterangkan semua mengenai harga-harga, saya hanya akan satu aja. Cukup menanggapi Pak Qurtubi, mohon maaf Pak. Bahwa kenaikan cost recovery tanpa menimbulkan kenaikan produksi dan riset adalah inefficient. Saya katakan Pak, KIS, bagaimana itu bisa terjadi? Lapangan Indonesia sangat tua sekali Pak. Saya 13 tahun di Irian Jaya. Ini saya akan jadikan contoh. Pada waktu saya pernah menjadi operation manager di Irian Jaya, yaitu Petromertrend zaman itu. Produksi pada waktu itu 80.000 barrel per hari. Dengan mudah kita bisa produksi, mengalir tanpa harus pompa karena pressure yang sangat tinggi dari reservoir. Flowing well, cost akan sangat kecil sekali. Lama-kelamaan pressure menurun, produksi menurun. Karena pressure menurun, kita harus pakai artificial lift, pompa, bayar pompa. Cost naik, produksi tidak naik, produksi turun. Reserve juga turun kan, mau diproduksi terus. Jadi cost naik, produksi tidak naik. Kemudian minyak itu kita produksi terus, lama-lama air masuk, water cut. Dengan air masuk, kita harus bikin separation antara minyak dan air. Cost lagi. Makin banyak air, kita harus bikin skimpit untuk menampung air itu untuk tidak masuk kali dengan segala minyaknya. Kita pisahkan airnya di skimpit. Makin lama makin besar, airnya makin lama makin besar, cost naik terus, produksi turun terus. Sampai sekarang itu dikasih 99% itu air, 1% itu minyak. Jadi itu produksi air tercampur minyak, itu produksi minyak. Jadi costnya naik terus dengan satu produksi yang turun terus. Jadi itu bukan berarti kalau cost naik, produksi harus naik, kemudian reserve harus naik. Lapangan kita lapangan tua Pak. Duri contohnya, bagaimana untuk memproduksi itu. Sekarang lapangan saya sendiri di Natuna. Kita produksi gas di sana Pak. Gas dulu flowing dengan bagus, pergi ke stasiun pengumpul, langsung kita kirim ke Singapura. Tidak pakai kompresor. Makin lama tekanan gas makin turun, gas tidak bisa lagi kita kirim ke Singapura memenuhi tekanan yang diperlukan di Singapura tanpa harus kita kompresor. Kita beli kompresor 15 juta dolar di kompresor. Kan naik kosnya Pak, produksi tidak naik. Minyak turun, saya punya 4 platform di sana. Kemudian kalau satu platform itu produksinya berkurang separuh, platform tidak bisa saya potong separuh gitu. Platform ya platform. Ada fixed cost di sana. Platformnya makin lama makin tua, kita harus perbaiki, makin mahal. Produksi turun terus. Biaya yang diperlukan untuk mengawasi produksi di Caltex. Caltex itu mungkin satu sumur itu produksinya 10.000 barrel. Di tempat saya 300 barrel satu sumur. Biaya untuk mengawasi sama, 300 barrel sama 10.000 barrel. Sumur ya sumur. Jadi cost tidak bisa dikorelate secara positif dengan produksi all the times. If you guys in the upstream business, you know that very well kan. Begini,
betul lapangan produksi sudah tua-tua, tapi kan lapangan produksi yang tua-tua ini justru biaya eksplorasi sudah dilunasi negara, platformnya sudah dilunasi, separato sudah semua sudah dilunasi lewat kos recovery zaman baheula, ya. Sehingga kalaulah ada IOR dan seterusnya, oke, ya. Tapi ini pun tidak akan bisa menjadi argumentasi mutlak bahwa produksi turun, cost recovery naik sesuatu hal yang benar. Saya tidak sependapat itu. Ya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap KKS ini agar apa? Jelas pos-pos biaya yang bisa dimasukkan sebagai komponen cost recovery dengan mengacu kepada ketentuan pokok Undang-Undang Migas, di mana segala biaya dari risiko kegiatan usaha hulu migas ditanggung sepenuhnya oleh investor.